Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yuzin. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya kan membahas cara alami untuk menurunkan berat badan atau diet ya. Dan ini sebenarnya banyak sekali ya caranya ya. Nah, cuman setiap orang tuh pasti memberikan metode atau cara yang berbeda. Banyak ya caranya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin berniat gitu ya untuk diet atau menurunkan berat badan. Nah, itu kadang-kadang banyak sekali hal yang ditakutkan. Mungkin katanya nanti makanannya nggak bisa dimakan lagi yang biasanya suka dimakan. Mungkin makanannya nanti harus yang nggak ada rasanya gitu. Nah, ternyata sebenarnya nggak seburuk itu loh teman-teman ya. Banyak cara yang tetap mempertahankan hobi atau kesukaan kita, tapi itu berpengaruh untuk menurunkan berat badan. Uh, Memang caranya mungkin sederhana ya, simpel, tanpa mengubah keseluruhan pola hidup kita. Nah, jadi mungkin yang dirubah hanya sekitar 40-50% pola hidup kita itu udah bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, pertama kita dari pola makan dulu ya, pola makan sehat. Nah, ini sebenarnya pola makan sehat itu nggak harus katanya, aduh kita harus menghindari yang namanya minyak ya. Nah, itu nggak selalu ya, nggak selalu seperti itu ya teman-teman. Pola makan sehat itu kita memang ya mengurangi kalori. Nah, kalori itu maksudnya makanan yang kita konsumsi itu hindari makanan makanan olahan ya. Nah, makanan olahan tuh banyak kayak mungkin di situ ada nugget, sosis, kornet. Nah, itu hati-hati ya teman-teman karena di dalam makanan olahan itu kadang-kadang ditambahkan zat atau bahan kimia yang cukup berbahaya dampaknya ya bagi kesehatan. Bahkan makanan olahan yang berupa sosis atau nugget itu atau otak-otak ya. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya penyakit kanker atau cancer dalam konsumsi banyak atau jangka waktu yang lama. Nah, itu memang yang namanya penyakit itu kadang-kadang eh, menyerangnya tuh tiba-tiba, kadang-kadang juga dia nanti setelah beberapa tahun kemudian atau beberapa masa kemudian ya baru kita terasa gitu penyakit tersebut. Nah, ini kemudian kita eh, perbanyak yang namanya serat dan protein. Nah, teman-teman, misalnya kita belum mampu beli suplemen protein ya. Nah, itu sebenarnya banyak cara sederhana yang bisa kita dapatkan dari real food atau makanan sehari-hari kita. Nah, contoh yang proteinnya bagus itu adalah tahu, tempe ya, kedelai. Nah, itu protein yang bagus. Mungkin bisa juga dari telur ya, telur yang kita konsumsi, terus mungkin dari daging, dari ikan ya. Nah, itu bagus sekali ya protein. Jadi justru protein yang lebih bagus itu adalah protein yang berasal dari real food atau makanan yang nyata gitu, makanan sehari-hari kita. Lalu juga kita harus memperbanyak yang namanya minum air putih ya teman-teman, karena bahkan dengan kita kebiasaan kurang minum air putih itu bisa mendatangkan penyakit yang kronis yang berbahaya sekali. Contoh penyakit apa? Penyakit ginjal. Nah, ini ginjal ini, kerusakan ginjal itu bisa datang hanya karena kita kurang minum air putih, air bening ya maksudnya. Nah, itu ginjal itu bisa rusak ketika kita kekurangan minum air putih atau air bening tadi. Nah, itu kalau ginjal sudah rusak, nah itu harapan sembuhnya itu sangat kecil ya teman-teman, apalagi kalau sudah gagal ginjal gitu. Nah, itu harapan untuk sembuh laginya itu sangat kecil sekali ya, bahkan banyak orang yang harus cuci darah setiap beberapa minggu sekali. Nah, atau bahkan juga yang mungkin yang tidak kuat itu orang itu bisa wafat atau meninggal ya. Nah, kemudian
walaupun diet ya teman-teman, ternyata kita jangan sampai melewatkan yang namanya sarapan. Nah, sarapan itu sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai kita berpikir bahwa karena kita diet, jadi kita nggak boleh sarapan nih, harus puasa nih pagi-pagi. Nah itu jangan ya teman-teman. Nah itu justru berbahaya karena lambung itu akan kaget ya, belum terbiasa. Yang biasanya makan setiap pagi, tiba-tiba di beberapa hari itu kita berpuasa di pagi hari. Memang puasa sangat bagus untuk kesehatan, tapi ada caranya. Nah itu ya teman-teman. Sarapan itu alangkah baiknya tuh kita makan secara perlahan ya, sedikit-sedikit ya. Jadi jangan langsung banyak. Nah itu mungkin bisa diganti dengan sarapan sehat yang lain. Mungkin biasanya kita makannya nasi. Nah kita ganti dengan yang namanya ubi-ubian ya, umbi, atau bisa juga dengan yang namanya sereal gandum atau oatmeal ya. Nah itu bagus juga ya teman-teman. Dan untuk mungkin umbi-umbian itu dikukus ya, itu lebih bagus ya teman-teman. Nah kemudian yang tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ini tentang makan secara perlahan ini sangat berpengaruh juga. Karena teman-teman, kalau kita misalnya makan secara buru-buru, nah itu bukan hanya resiko tersedak ya. Nah itu juga ada yang namanya mengganggu gerakan peristaltik lambung ya. Jadi gerakan menggilingnya lambung itu akan bekerja lebih ekstra. Makanya ketika orang yang mengunyah dengan cepat gitu, jadi ibaratnya makanan yang masuk ke lambung itu belum terlalu halus, masih kasar, langsung ditelan. Nah itu bahaya sekali untuk lambung. Makanya banyak orang yang terkena penyakit penipisan selaput lambung. Nah itu ya, atau sering dikenal dengan tipes atau tipus. Nah ini bahaya sekali teman-teman ya, apalagi di situ posisi makan kita nasinya keras atau kering, terus di situ kita pakai pedas ya, atau bahkan cuka. Nah itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Kita sebaiknya makan secara perlahan dan mengunyah lebih lama. Nah itu menyelamatkan kita. Makanya orang-orang Asia lain seperti Chinese, terus Korea, Jepang, mereka kebanyakan lebih suka makan bubur ya teman-teman, karena bubur itu memang tidak memberatkan kerja lambung. Nah makanya orang-orang Cina, Korea tuh banyak yang umurnya panjang-panjang, Jepang juga, karena mereka makannya itu biasanya bubur ya teman-teman. Nah apalagi di Eropa mungkin mereka mengkonsumsi yang namanya oatmeal atau gandum ya, lebih bagus lagi. Nah terus kita bahas tentang seputar gaya hidup ya. Nah gaya hidup ini sangat berpengaruh juga ya teman-teman. Selain pola makan tadi, gaya hidup ini sangat berpengaruh juga untuk yang namanya diet ini. Nah kalau kita mau diet, otomatis kita harus mengorbankan waktu kita untuk yang namanya melakukan olahraga. Olahraga itu nggak harus angkat beban ya teman-teman, bisa jogging ya, ini masuknya kardio ya. Kardio itu maksudnya olahraga yang seperti jogging, terus lari, renang, itu masuknya adalah membuang keringat atau kardio. Nah itu membakar lemak, karena sejatinya olahraga itu adalah membakar lemak dan gula di dalam tubuh kita. Karena otot itu mengkonsumsi bahan bakarnya itu adalah gula dan karbohidrat tadi ya, dibakar menjadi keringat. Nah bahkan ketika kita berlebihan lemak di dalam tubuh kita, tapi kita rajin olahraga, itu bisa hilang lemak tersebut karena dibakar oleh yang namanya otot tadi, digunakan sebagai bahan bakar. Jadi lemaknya kalah ya teman-teman. Nah terus ini yang masih bersangkutan ini adalah pola tidur atau waktu tidur kita, istirahat kita. Nah teman-teman, kalau teman-teman suka kurang tidur, suka begadang, apalagi begadangnya sambil ngopi, sambil ngerokok. Kalau ngopinya di bawah jam 10 malam mungkin masih nggak apa-apa ya, asal jangan terlalu manis ya, kopinya kopi hitam ya. Apalagi gulanya pakai stevia, itu masih bagus, atau gula jagung. Nah ini jangan lewat jam 11 malam, apalagi ngerokok sambil ngopi, begadang, nahan ngantuk. Nah ini sangat berbahaya sekali ya buat teman-teman. Mau cewek mau cowok, nah itu bahaya sekali. Karena ketika kita mengantuk dan kita tahan rasa kantuk kita, dan itu sering terjadi bahkan bertahun-tahun, menahun, nah itu hati-hati ya teman-teman, itu bisa mengakibatkan yang namanya serangan jantung. Nah, jadi ketika kita begadang, kita menahan kantuk, kadang-kadang kita suka merasa tiba-tiba kok keringat dingin ya, tiba-tiba kok
Jantung berdetaknya tuh berdebarnya lebih kencang, lebih cepat. Nah itu bahaya teman-teman, itu pertanda bahwa jantung kita sudah butuh istirahat. Karena recovery organ tubuh kita, organ dalam tubuh kita itu hanya bisa dilakukan di waktu malam. Di waktu malam itu maksudnya ya di antara jam 11 malam sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi. Nah itu selain waktu tersebut, walaupun kita tidur siang misalnya, nah itu tidak akan bisa merecovery sel yang rusak di dalam organ tubuh kita. Dan hanya waktu malam hari yang bisa. Nah, kemudian kita harus bisa mengelola yang namanya stres ya teman-teman. Karena dengan adanya stres ini, itu bukan hanya satu perkara yang bisa rusak, tapi mungkin hidup kita bisa rusak. Nah, kalau kita terlalu stres ya, itu bisa mengakibatkan kegemukan. Kok katanya bukannya kebalik? Nah, sebenarnya gini teman-teman. Stres ini bisa mengakibatkan kekurusan yang terlalu kurus dan juga kegemukan yang terlalu gemuk. Kenapa bisa begitu? Nah, coba saya jelaskan ya sedikit. Stres adalah dasarnya ya, stres ini adalah kondisi memori kita atau otak kita yang terlalu dibebani over dengan pikiran. Jadi banyak sekali hal yang kita pikirkan yang seharusnya mungkin tidak harus dipikirkan. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang introvert ya, orang-orang yang sering diam di rumah, mungkin tidak biasa berkomunikasi atau bergaul dengan kalangan sosial orang lain gitu. Jadi mereka sekalinya diajak bicara sama orang jadi stres timbul. Nah, ini contoh. Kemudian juga stres itu bukan hanya masalah seperti itu ya, tapi juga masalah mungkin bisa diakibatkan dari keuangan. Mungkin kita, aduh nih nggak punya uang, pengen beli itu beli ini, tapi belum bisa. Akhirnya dipikirkan, jadi stres. Terus mungkin karena ejekan orang lain atau gunjingan orang lain atau bullying ya, efek bully. Nah, kadang-kadang orang menghina kita, mungkin dari fisik kita, mungkin karena kita gemuk atau karena kita terlalu kurus. Kadang-kadang ada saja orang yang mengatakan, ah kamu kegemukan, jelek, atau kamu kukurusan jelek. Nah itu sebenarnya jangan ya teman-teman, kita jangan pernah menghina fisik orang. Karena seseorang itu bisa berubah. Nah, jadi kita harus bisa mampu mengelola stres. Nah, jadi dengan menerapkan yang tadi saya sebutkan semuanya, itu kita bisa yang namanya menjalani proses diet atau menurunkan berat badan secara alami. Tanpa harus mengikuti program diet ini, program diet itu. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan secara sederhana dan alami. Karena dengan stres yang terlalu berat, orang itu bisa depresi. Depresi adalah ketika seseorang sudah tidak mampu lagi berpikir dengan normal, dengan akal sehat. Bahkan bisa ujung-ujungnya gantung diri, bunuh diri ya. Nggak boleh ya teman-teman, bunuh diri itu melanggar takdir. Karena Tuhan sejatinya menciptakan kita untuk menjalani takdir. Kita sebagai roh pengembara di dalam wujud manusia fana di dunia ini. Seperti kita bepergian ke suatu tempat dan berteduh di satu tempat, lalu kita melanjutkan lagi perjalanan tersebut. Nah itu. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu stres dengan hal apapun ya. Kita bawa enjoy aja. Walaupun kita punya utang, mungkin kita punya masalah. Semua orang punya masalah, tapi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya. Percayalah teman-teman, setiap kesulitan pasti ada kemudahan setelah itu. Nah, dan Tuhan tidak akan memberi kita ujian atau cobaan yang melebihi batas kemampuan kita. Lalu ada tips tambahannya nih teman-teman ya. Mungkin kita kadang-kadang teman-teman suka jajan ya, jajan mungkin junk food. Nah itu seperti mungkin ya fried chicken, mungkin ya nugget, sosis gitulah ya, banyak mungkin ya di pinggiran jalan. Mungkin kita beli cilok, beli bakso. Nah ini kita boleh, tapi ada takarannya gitu ya teman-teman. Nah, contoh kita hindari makanan dan minuman yang tidak sehat. Nah, ini cakupannya banyak. Kalau misalnya saya ditanya, bakso itu sehat atau enggak? Nah, jawabannya ada dua. Bisa sehat, bisa tidak. Tergantung komposisinya apa dan siapa yang memakannya. Kalau yang memakannya orang yang maaf ya mungkin gemuk, terus mungkin sudah obesitas atau obesitas. Nah ini
eh, patut kita bisa menahan hawa nafsu untuk memakan bakso tersebut ya. Minimalnya dikurangi dulu dosisnya. Nah, jadi ada satu buah metode, satu buah cara gimana caranya supaya kita bisa meninggalkan sesuatu yang sangat kita sukai. Nah, ini caranya adalah dengan rilis secara perlahan-lahan. Contohnya apa? Seperti orang yang dia kecanduan merokok. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa melepaskan rokok tersebut? Nah, ini kita tidak bisa langsung menghentikan hari itu juga meninggalkan rokok. Tapi ada caranya, itu dengan rilis atau meninggalkan secara perlahan. Maksudnya kita turunkan dosisnya. Mungkin yang tadinya satu bungkus ya, sehari kita turunkan mungkin jadi setengah bungkus. Nah, mungkin nanti beberapa minggu ke depan kita turunkan lagi jadi berapa batang ya. Jadi mungkin setiap hari itu kita kurangi satu batang satu batang. Nah, itu lebih bagus. Nah, itu cara yang terbaik. Seperti diet sama. Kita juga mungkin biasanya sehari makan bakso 3 mangkok. Nah, itu kita jangan langsung tinggalkan semuanya. Kita kurangi dulu. Satu hari 3 mangkok. Besok kita coba 2 mangkok nih. Kita bisa enggak 2 mangkok? Kalau misalnya besok bisa 2 mangkok, besoknya lagi kita kurangi jadi 1 mangkok. Nah, kalau udah di angka 1 mangkok konsumsi bakso sehari, kita terus 1 hari ya 1 mangkok. Nanti ke depannya mungkin kita coba 2 hari sekali makan baksonya. Nah, kalau udah bisa, udah kuat, nah kita lanjutkan lagi 3 hari sekali dan seterusnya ya teman-teman. Nah, itu cara diet yang benar. Jadi kita tidak perlu mengikuti program diet yang ini yang itu ya, yang memaksakan kehendak di luar kehendak kita. Nah, itu malah akan timbul yang namanya stres tadi. Nah, ini salah satu metode terbaik ya. Saran buat teman-teman ya gitu. Kemudian kita pertimbangkan minuman sehat ya. Minuman sehat tuh ada mungkin ya beberapa minuman yang direkomendasikan untuk dikonsumsi sebagai tambahan program diet. Nah, minumannya seperti apa? Contohnya teh hijau. Nah, teh hijau itu apa ya? Matcha ya, matcha. Nah, matcha itu adalah serbuk dari daun teh hijau. Karena beda jenis antara teh biasa dan teh hijau. Nah, kalau teh hijau itu saya juga menanam ya di rumah teman-teman ya. Teh hijau itu daunnya lebih besar, lebih panjang dan lebih harum. Bahkan ketika dia masih basah daunnya itu, ketika kita cium baunya itu harum, ciri khas teh hijau tersebut ya. Nah, itu teh hijau teman-teman, kalau kita sering konsumsi teh hijau, nah itu kita bisa menurunkan yang namanya berat badan. Nah, dan menstabilkan metabolisme di dalam tubuh kita. Tapi ada tapinya teman-teman ya, kita konsumsinya jangan dengan banyak gula. Percuma kita menyeduh teh hijau tapi gulanya banyak. Boleh kita pakai gula tapi sedikit saja ya. Jadi mungkin takarannya hanya 1 sendok teh kecil. Nah itu. Tapi saran saya lebih baiknya kita gunakan gula yang tidak mengandung kalori. Mungkin seperti gula jagung. Nah, atau gula singkong. Atau juga yang terbaru saat ini yang mungkin nanti akan melegenda, yaitu adalah gula stevia. Nah, gula stevia juga sama, cair bentuknya seperti gula singkong. Teman-teman bisa beli mungkin di marketplace banyak ya beredar gula-gula cair stevia tersebut. Mungkin nanti juga saya cantumkan linknya di deskripsi kalau misalnya teman-teman mau ya, teh hijaunya juga atau stevianya juga ya. Nah, kemudian selain hal-hal di atas itu ada salah satu yang kita butuhkan di dalam program diet tersebut, bahkan di dalam hidup kita sehari-hari. Apa itu? Adalah satu hal yang bisa kita sebutkan bahkan hanya satu kalimat, yaitu adalah ketenangan. Nah, ketenangan ini bisa diartikan adalah kebahagiaan atau kesenangannya hati. Jadi sehat kalau kita bilang itu adalah kesenangan atau kebahagiaan atau ketenangan hati, bukan pertentangan hati. Nah, kalau sakit adalah kebalikannya. Kalau sakit adalah pertentangan hati atau perlawanan hati. Karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Nah, jadi teman-teman, saya selalu ingatkan ya bahwa sehat itu mahal bagi kita yang tidak memilikinya atau kehilangan sehat tersebut. Tapi sehat itu murah bagi kita yang masih memilikinya. Kita masih sehat. Mungkin kita sering menyepelekan sesuatu hal yang kecil gitu. Padahal sesuatu hal kecil tersebut tuh sangat mempengaruhi kehidupan kita. Contoh mungkin tadi yang saya sebutkan masalah begadang tadi, yaitu ketika
bukan dipungkiri ya, saya sendiri mungkin kadang-kadang suka begadang ya, tapi karena mungkin pekerjaan saya gitu. Mungkin teman-teman juga di sini yang kerja di perusahaan, mungkin yang jadi aparat negara, mungkin ada kerja yang shift 3 yang memang harus kerja di waktu malam ke pagi. Nah, itu memang kita tidak bisa menghindari itu ya, karena memang itu adalah pekerjaan kita. Tapi ada cheatnya, ada caranya, yaitu apa? Kita istirahat di siang hari walaupun memang tidak bisa mengembalikan recovery organ yang rusak. Tapi setidaknya kita istirahat untuk menenangkan, menstabilkan stres dan menstabilkan metabolisme tubuh. Nah, teman-teman, saya selalu ingatkan, selalu prihatin ya, supaya kita tuh menjaga pola hidup lebih sehat. Jadi kita tidak sembarangan di dalam mengkonsumsi sesuatu, di dalam memutuskan sesuatu. Karena kadang-kadang satu saja hal yang kita lupakan itu bisa berakibat fatal. Nah, jadi kenapa saya bahas sampai sedetail ini teman-teman tentang diet? Jadi yang saya bahas ini mungkin teman-teman sedikit bingung ya, kok ini kok spesifiknya kok kayak bukan ke diet tapi kayak ke menjaga pola hidup sehat gitu. Karena memang yang tadi saya sebutkan itu semuanya berhubungan dengan yang namanya diet atau menurunkan berat badan. Jadi intinya teman-teman, hindari stres, jaga pola makan, perhatikan pola makan kita ya, perhatikan pola makan kita, pola makan sehat. Jadi pola makan sehat itu tidak harus selalu mewah ya teman-teman. Yang disebut kemewahan itu tidak selalu berakibat baik buat kita. Jadi mewah itu belum tentu hebat atau belum tentu baik ya, dan sederhana juga belum tentu buruk. Jadi makanan sederhana yang kita konsumsi sehari-hari itu kadang-kadang lebih sehat daripada makanan yang terlihat mewah. Misalnya teman-teman suka jajan fried chicken ya, mungkin di McD atau di mana, bandingkan dengan kita membeli tahu dan tempe. Nah, walaupun kita hanya makan tahu dan tempe dan sayur ya, sayuran hijau, mungkin di situ ada lalapan kangkung atau sawi atau selada atau cesin atau kol atau wortel. Nah, itu masih lebih baik daripada kita membeli fried chicken tersebut. Nah, ini saya tidak melarang ya teman-teman, silahkan ya, tapi alangkah baiknya kita lebih memperhatikan, kita kurangi lah gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi kita jangan sembarangan membeli makanan ya. Kita harus tahu dulu nih makanan ini gimana nih buat kesehatan kita, bagus enggak. Nah, terus minuman juga teman-teman ya, kalau suka minum manis, mungkin teman-teman suka ke warung mampir beli teh botol. Nah, ini saya nggak melarang teman-teman untuk beli teh botol. Mungkin karena kerja shift 1 mungkin atau shift 2 kehausan akhirnya beli ya minuman manis. Sebenarnya boleh, karena gula itu diperlukan juga saat proses pembakaran otot ya. Untuk bahan bakar otot tersebut kita butuh minuman manis. Tapi kita perhatikan juga tingkat kemanisannya, juga bahan pemanisnya, apakah dia gula biasa atau gula biang atau pemanis buatan. Nah, itu hati-hati teman-teman. Karena gula yang berlebihan itu bisa menyebabkan juga yang namanya kerusakan ginjal. Bahkan diabetes itu adalah penyakit paling jahat di dunia. Kenapa saya bilang, kenapa bukan penyakit jantung? Karena gini, penyakit jantung itu bisa timbul daripada gula darah yang berlebih daripada diabetes. Karena diabetes itu selain membuat kerusakan di bagian tulang dan daging, diabetes juga itu bisa merusak yang namanya jantung. Ketika organ sudah rusak, sudah keropos dengan gula yang berlebihan, otomatis jantungnya akan rusak. Jadi saya sarankan teman-teman lebih baik kita minum air putih saja atau air bening ya. Kecuali memang kita lagi butuh nih, badan lemas banget butuh gula, ya udah kita beli nggak apa-apa minuman manis, tapi lihat dulu tadi kadar gulanya berapa dan gulanya gula jenis apa, apakah dia pemanis buatan atau gula biasa. Nah, itu harus lebih diperhatikan lagi teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang nggak suka sayur, nah ini sebenarnya ada beberapa cara mengakalinya ya. Jadi orang-orang ini kadang-kadang nggak suka sayur. Nah, gimana cara mengakalinya ya teman-teman? Ada beberapa produk mungkin berupa mie atau apa yang mereka itu ternyata terbuat dari sayuran. Nah, itu bisa kita coba ya teman-teman. Karena kadang-kadang ada satu logika yang aneh ya. Misalnya ada seseorang
Dia suka dengan masakan, dengan makanan di restoran, tapi yang bawangnya tidak terlihat. Dalam tanda kutip di sini dihaluskan bawangnya ya. Tapi ketika makanan tersebut kelihatan bawangnya, dia nggak mau makan bawangnya tersebut, atau makanan tersebut nggak mau dimakan. Tapi ketika bawangnya dihaluskan, tidak terlihat, dia makan dan suka. Nah ini perbedaan orang-orang. Bahkan ada juga orang yang dia suka makan bubur, tapi dia tidak suka makan nasi langsung. Nah ini perbedaan ya teman-teman. Jadi kadang-kadang hal yang sederhana tapi membuat orang tidak suka. Dan begitupun sebaliknya ya. Jadi teman-teman, untuk metode diet yang saya sebutkan ini adalah metode sederhana yang kita bisa terapkan secara perlahan, secara mudah, tanpa harus merubah dasar kebutuhan kita atau kebiasaan kita sehari-hari. Karena kadang-kadang teman-teman lihat channel lain mungkin disuruh untuk begini dan begitu ya, memaksakan kehendak yang tidak kita sukai. Nah, jadi pada dasarnya semua itu bisa berubah dari diri kita sendiri. Oke teman-teman ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya informasikan. Semoga semuanya ini bermanfaat buat teman-teman ya. Bagi teman-teman yang misalnya mau beli produk yang tadi saya sebutkan mungkin di episode kali ini ya, nanti mungkin saya linknya cantumkan di bawah ya, termasuk mungkin nanti produk kesehatannya. Silakan nanti tinggal teman-teman lihat sendiri produknya ya, cocok atau enggak buat teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin gitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon dimaafkan ya. Jangan lupa teman-teman like video ini, share ke teman-teman yang lain, juga subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru ya teman-teman. Terima kasih, thanks for watching, see you the next videos.